Oke, second reaction. Untuk yang ini adalah pembahasan tentang main cardnya atau pertandingan-pertandingan pentingnya yang ada di UFC 324 selain main event. Karena yang tadi kan sudah main event ya, kita bahas pertandingan lainnya yang sebenarnya tidak kalah ramai, khususnya di Indonesia. Yang pertama tentu saja Umar Nurmagomedov berhasil menang atas Davison Figueiredo. Sejujurnya menurut saya pertandingannya agak boring, tapi bukan karena kebanyakan gulatnya atau kurang strikingnya atau kebanyakan strikingnya tidak. Menurut saya yang membuat boring adalah Figueiredo, sang mantan juara flyweight, itu tampak terlalu jauh dalam menjaga jarak sehingga jarang terjadi jual beli pukulan. Banyak fans yang menyalahkan Umar karena tidak menghabisi Figueiredo dengan agresif, tapi seharusnya yang perlu disalahkan di sini adalah Figueiredo-nya karena Davison Figueiredo tidak berani meladeni Umar baik di striking maupun di grapplingnya seperti itu. Jadi kayak karena memang nggak bisa disalahkan juga Davisonnya karena tendangannya Umar tuh ngecit banget, front kick to the body-nya Umar itu level elite, belum lagi kalau question mark kick disambungkan ke kepala kalau terlalu dekat, mungkin Davison Figueiredo sudah melihat skill Umar masalah yang itu. Untuk saya, menurut saya performa Umar luar biasa, bagus. Saya bukan fans Dagestani ya, sekali lagi. Saya fans Habib, tapi saya bukan fans semua petarung Dagestani, itu beda cerita. Tapi memang betul Umar menampilkan penampilan yang bagus, tapi memang tidak tampak kasat mata oleh para fans awam karena Davison Figueiredo-nya kabur-kaburan. Jadi seakan-akan Umar bertarung sendiri seperti itu. Cuman memang sangat mendominasi 3 ronde penuh menang. BJJ Division yang saya kira akan sedikit merepotkan Umar ternyata tidak bisa dan hanya bisa bertahan dari ancaman submisi dan ground and pound Umar saja. Secara takedown defense, secara grappling Umar berhasil menghancurkannya dan juga secara striking Figueiredo tidak punya jawaban. Mungkin di ronde kedua, awal ronde kedua itu dengan sedikit brawling karena secara power Figueiredo powernya lebih besar dibandingkan Umar. Tapi mungkin karena usianya juga yang sudah 38 tahun, terus dia tampak sangat besar dan kemarin kan dia miss weight ya, miss weight 2 pounds atau berapa itu. Jadi seharusnya gajinya juga 20% diserahkan pada Umar Nurmagomedov gitu. Tapi apakah kemenangan Umar ini cukup untuk menaikkannya menuju title shot? Secara objektif dinilai dari kualitas pertandingannya, iya, Umar layak. Kemarin sudah menang atas Bautista, sekarang menang meyakinkan lagi atas Figueiredo. Hanya saja, menurut target market, kemungkinan Umar tidak akan mendapatkan title shot karena di dua pertandingannya itu praktis. Di mata fans awam, yang kita suka nggak suka, fans awam itu berkontribusi besar untuk UFC karena pembelian tiket, streaming dan sebagainya yang menghasilkan uang. Penampilan Umar tidak berkesan karena ya sekali lagi lawannya tidak menjawabnya itu dan ya kan tidak semuanya memahami tentang kompleksnya pertandingan seperti itu kan. Ditambah lagi di pertandingan lainnya yaitu Sean O'Malley secara mengejutkan, menurut saya mengejutkan, mungkin recency bias atau gimana, saya perlu nonton lagi, tapi per detik ini setelah saya menonton 3 ronde melawan Song Yadong, seharusnya Sean O'Malley kalah, seharusnya. Menurut saya Yadong menang di ronde pertama dan ronde kedua, terus O'Malley menang di ronde ketiga, memang betul. Tapi take down dari Son Yadong di pertandingan pertama, di ronde pertama, take down di ronde kedua, leg kicknya, terus pressure-nya ke O'Malley seharusnya membuat Son memenangkan menurut saya ya. Tapi ya ini Sean O'Malley, dia adalah seorang bintang UFC. Satu-satunya mengalahkan Sean O'Malley adalah dengan mengfinishnya seperti keberuntungan Chito Vera ataupun submisi dari Merab, atau benar-benar membuat Sean O'Malley tidak berdaya selama 3 atau 5 ronde full seperti yang dilakukan Merab di unanimous decision-nya. Kalau hanya tipis-tipis seperti yang dilakukan Song Yadong, ya saya bilang Song Yadong pasti akan kalah karena Sean O'Malley orang Amerika, dia fighter favorit Dana White, punya fanbase yang besar. Ditambah Song Yadong yang
aslinya dari Cina dan tidak memiliki fanbase besar, hanya memiliki fanbase besar di Cina, tentu saja kalau ada tipis-tipis seperti itu, maka tuan rumah dan juga bintang, kan tuan rumah mau nggak mau orang Amerika kan, akan diunggulkan oleh juri. Ini berbeda dengan Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski pertama. Banyak yang bilang saat itu Volk menang. Bukan, Volk kalah. Yang pertama gini, logika saja. Mereka main di Australia, which is kandangnya Volk. Seharusnya secara tradisi UFC, tuan rumah itu agak diunggulkan. Jadi kalau ada skor tipis-tipis itu, yang dimenangkan adalah tuan rumah, dan itu sudah sering kali terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi fight-nya pun, kalau murni melihat aturan UFC tentang bagaimana cara itu scorecard-nya, Makhachev memang layak menang. Tetapi secara damage, Volk memberikan damage yang lebih besar dibandingkan Makhachev. Tapi kan sebagian besar yang diberikan Volk damage-nya kan di ronde 5. Sedangkan Makhachev itu memenangkan setidaknya 3 dari 5 ronde. Ada yang bilang 4 ronde, ada yang bilang 3 ronde. Juri sepakat seperti itu, unanimous decision loh, bukan split decision ya. Jadi beda. Waktu saya pertama kali nonton Makhachev versus Volk, itu memang saya kira Volk menang karena recency bias. Volk mendaratkan damage yang lebih besar dibandingkan Makhachev. Tapi setelah saya rewatch dan saya sesuaikan dengan aturan UFC scorecardnya, ya memang sah. Makhachev secara sah menang. Saya nggak tahu apakah ini recency bias atau tidak. Mungkin nanti kalau fightnya sudah selesai, sudah digratiskan gitu untuk di rewatch lagi di video kan, dulu di Mola aja ya, mungkin di video nanti juga ada. Apakah keputusannya pendapat saya berubah atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dengan kemenangan Sean O'Malley walaupun kontroversial, saya kira Sean O'Malley akan lebih berpeluang untuk mendapatkan tiket title shot sebelum Umar Nurmagomedov, seperti itu. Ya, aura bintang memang nggak bisa bohong, dan itu adalah privilege dari Sean O'Malley atas Umar Nurmagomedov, kan seperti itu ya. Cuman agak disrespect sih, Umar sama Davison itu bertarungnya di prelims bukan di main card. Kalau di prelims kan, kalau kamu tidak menang secara KO, maka kamu tidak akan diwawancarai oleh si Joe Rogan. Jadi Sean O'Malley tidak memiliki kesempatan untuk call out lawan selanjutnya. Jadi saat Umar ditanya oleh Brett Okamoto di wawancara setelahnya ESPN MMA, Umar juga merasa penampilan saya ini kurang cukup untuk memuaskan fans karena Davison Figueiredo lari-lari seperti itu ya. Jadi memang kurang beruntung sih. Tapi Umar juga bersikap realistis dengan dunia bisnis. Dia tidak apa-apa, tidak masalah jika harus bertarung satu kali lagi untuk perebutan gelar seperti itu. Jadi drama di bantamweight ini agak menarik ya. Terus terang saya agak kecewa dengan penampilannya Sean O'Malley. Saya kira akan ada dominasi mutlak dengan strikingnya atau KO gitu. Tapi ternyata skill ground game Sean O'Malley memang memiliki PR yang sangat besar sih. Song berhasil menghancurkan fondasi O'Malley dengan leg kick beratnya di ronde pertama dan kedua. Setelah itu gampang kena takedown dan diingatkan pelatihnya ya, this is the final round, this is the final last 5 minutes, you have to best for this round. Dan di ronde ketiga berhasil menghancurkan Song Yadong. Ya menurut saya untuk per hari ini Song Yadong yang menang. Tapi ya let's see. Ada banyak sekali drama yang terjadi di UFC setiap eventnya. Derek Lewis, sayang sekali Derek Lewis kalah mengenaskan. Menurut saya udah terlalu tua ya, seharusnya pensiun saja. Terus Waldo Alcosta cepat, saya kayak Tom Aspinall. John Silva walaupun agak cringe perawakannya dan penampilannya, tapi penampilan di oktagonnya sangat memukau. Dia agak menunggu, tapi memang powernya jauh lebih berat dibandingkan Brandon Allen ya. Rose Namajunas, nggak usah dibahas. Saya bukan penonton fans UFC wanita kalau itu bukan bintang-bintang seperti Kayla Harrison, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko gitu. Terus terang saya tidak fans dari bukan fans dari MMA wanita. Menurut saya agak gimana gitu. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video review lengkapnya. Bye bye.